Halo teman-teman semua, kalau teman-teman ngikutin berita belakangan ini pasti tahu dong bahwa tahun kemarin itu kita sudah meresmikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Isinya kita mau pindah Ibu Kota Negara menjadi Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Wah, luar biasa ya. Dan ini merupakan sebuah prioritas skala nasional yang sangat penting dan harus didukung oleh seluruh instrumen negara tentunya ya. Tidak terkecuali instrumen fiskalnya. Nah, di sini memang banyak sekali jargon-jargon yang digaung-gaungkan oleh pemerintah ya terkait dengan IKN ini. Bahwa IKN ini disebutkan ya sebagai kota berkelanjutan di dunia, gitu ya. Jadi sustainable city ceritanya, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional. Wah, ini memang sebuah proyek yang sangat besar, dan juga kita lihat nih ya, apakah nanti bakal terwujud dengan baik gitu ya. Ini kita akan doakan bersama, semoga IKN ini bisa bermanfaat untuk perekonomian Indonesia secara umum gitu ya. Karena tujuan IKN ini memang salah satunya ya yang digaungkan oleh pemerintah adalah untuk pemindahan pusat gravitasi ke luar Pulau Jawa begitu ya. Nah, makanya di sini yang dipilih adalah Pulau Kalimantan. Nah, dengan adanya cita-cita yang sangat besar ini berupa pemindahan ibu kota, tentunya kita membutuhkan banyak sekali effort ya untuk melakukan percepatan pembangunan dan juga pengembangan ibu kota Nusantara ini. Ya, itu dilakukan salah satunya ya perwujudannya adalah dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 yang baru terbit di tahun ini ya. Di PP ini itu dijelaskan terkait dengan berbagai macam hal ya. Jadi ada lingkupannya, yaitu pertama adalah terkait dengan perizinan berusaha. Kedua, kemudahan berusaha. Ketiga, nah ini yang menarik nih, fasilitas penanaman modal. Keempat, pengawasan, dan juga kelima, evaluasi. Nah, dalam PP ini itu dijelaskan ya, dalam fasilitas penanaman modal ini, bagi mereka yang, bagi wajib pajak maksudnya, yang melakukan investasi atau penanaman modal, atau memindahkan bisnisnya itu ke IKN, maka dia berhak mendapatkan fasilitas pajak dalam bentuk berbagai macam ya. Nah, jadi fasilitas pajaknya itu ada apa aja sih? Dan seperti apa ya nanti bakal penerapannya? Ada apa dengan pajak? Oke teman-teman, jadi apa aja sih fasilitas pajak yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan ibu kota negara baru ini, yaitu Ibu Kota Nusantara? Yuk kita simak. Jadi di sini pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas pajak ya. Pertama ada fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan barang mewah. Kemudian ada fasilitas kepabeanan, dan yang terakhir ini ada yang cukup menarik nih, yaitu fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, masing-masing itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada fasilitas pajak penghasilan ya. Mungkin biar mudah kita akan mengklasifikasikan menjadi beberapa jenis nih. Jenis yang pertama adalah fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Nah, fasilitas pengurangan pajak penghasilan ini diberikan dalam 3 jenis fasilitas ya. Yang pertama adalah pengurangan pajak penghasilan badan bagi wajib pajak badan dalam negeri. Jadi bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan investasi di IKN gitu ya, atau dia memang melakukan pembangunan usahanya itu di IKN, maka dia bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan nih. Yaitu jumlahnya adalah 100% nih teman-teman. Oh, luar biasa ya, cukup menarik ya. Begitu pula jenis yang kedua itu ada pengurangan pajak penghasilan badan atas pendirian dan atau pemindahan kantor pusat dan atau kantor regional. Jadi bagi wajib pajak yang dia itu adalah subjek pajak luar negeri, kemudian dia mikir, wah kayaknya bagus nih IKN, yuk kita pindahin kantor pusatnya ke IKN di Indonesia aja, Ibu Kota Nusantara ini.
Atau dia mempertimbangkan nih, wah kayaknya bagus nih IKN, kita coba buka cabang yuk, atau buka anak usaha di IKN. Dia bisa mendapatkan fasilitas pengurangan dari pajak penghasilan badan juga, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi buat yang bertransaksi ya, mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan yang ada di IKN, di wilayah IKN, maka dia mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan gitu ya. Nah, tunggu apa lagi gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau mempertimbangkan gitu beli tanah atau beli bangunan di sana, itu bisa coba untuk pertimbangkan ya, karena mumpung nih bisa dapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Nah, itu adalah jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua adalah pemberian fasilitas pajak penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di financial center. Jadi, financial center ini apa sih? Kalau misalnya dilihat ya di PP ini, jadi financial center atau pusat keuangan ini adalah area yang ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan. Jadi ada sentra jasa keuangan nih yang disebut dengan financial center ini. Nah, mungkin buat wajib pajak ya yang beraktivitas yang melakukan kegiatan di financial center ini nanti bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan gitu ya. Cukup menarik ya. Karena ini memang salah satu aspek paling penting di adanya ibu kota Nusantara ini ya. Perlu ada dukungan instrumen-instrumen atau badan-badan finansial yang kuat nih gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada bank gitu, ada usaha leasing, usaha asuransi atau lain sebagainya yang berhubungan dengan finansial, itu bila dia melakukan aktivitas di financial center, maka dia bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan ini. Oke, itu tadi ada dua jenis yang pertama ya, yaitu yang pertama pengurangan pajak penghasilan. Yang kedua adalah pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk kegiatan sektor keuangan di financial center nih. Nah, yang jenis yang ketiga adalah pengurangan penghasilan bruto. Nah, pengurangan penghasilan bruto ini juga diberikan dalam bentuk 3 jenis nih. Yang pertama, pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Mungkin dari suatu usaha gitu ya, dari wajib pajak badan yang mendirikan usaha di IKN, kemudian dia merekrut warga setempat gitu ya. Kemudian warga setempat itu dibekali dengan ilmu dan juga pelatihan untuk aspek profesionalitas tertentu gitu ya, agar bisa di-hire oleh perusahaan tersebut. Maka itu dapat fasilitas nih, yaitu pengurangan penghasilan bruto begitu. Nah, begitu pula dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan praktik kerja, kemudian pemagangan gitu. Dan itu bisa mendapatkan fasilitas tersebut gitu ya. Ini cukup menarik nih. Kemudian ada juga pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Bagi perusahaan yang melakukan fungsi R&D-nya di IKN, dia juga bisa mendapatkan nih fasilitas berupa pengurangan penghasilan bruto ini. Kemudian yang ketiga, pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. Nah, jadi buat wajib pajak yang memberikan sumbangan atau dia itu memang mengeluarkan biaya ya untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba gitu ya. Jadi memang fasilitas yang memang bukan untuk main generate profit gitu ya, itu bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan bruto ini gitu ya. Nah, selain itu ya, selain 3 jenis sebelumnya, yaitu kan tadi ada fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan itu sendiri. Kemudian ada juga yang untuk financial center. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengurangan dari penghasilan bruto. Nah, yang keempat adalah pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final. Nah, ini
kalau tadi kan itu untuk wajib pajak yang berupa badan mungkin ya. Nah, kalau ini itu adalah wajib pajak pegawai gitu. Jadi buat pegawai yang bekerja di IKN gitu dan tentunya sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam peraturan pemerintah ini ya, itu dia bisa mendapatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah nih. Gitu. Jadi mungkin bisa motivasi juga ya bagi pegawai gitu yang dipindahkan oleh kantornya untuk bekerja di IKN seperti itu ya. Jadi dia bisa mendapatkan pembebasan PPh 21 nih. Artinya kalau misalnya PPh 21-nya itu ditanggung pemerintah, kemungkinan take home pay-nya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Bisa diasumsikan seperti itu gitu kalau misalnya dia menanggung sendiri PPh 21-nya. Dan jenis fasilitas pajak penghasilan yang terakhir itu adalah pajak penghasilan final atau 0% gitu ya atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi nanti ada untuk wajib pajak badan yang tidak masuk ke kriteria yang pertama nih, dia bukan masuk requirements yang penanaman modal minimal 10 miliar. Itu dia bisa kalau misalnya peredaran brutonya itu tertentu, dia bisa mendapatkan fasilitas pajak penghasilan final 0% ini, seperti itu. Itu untuk yang jenis-jenis fasilitas pajak penghasilan ya teman-teman. Kemudian gimana nih dengan jenis pajak lainnya? Ada nih, yaitu pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah. Untuk pajak pertambahan nilai itu ada fasilitas berupa PPN tidak dipungut gitu ya. Dan untuk PPNBM itu ada fasilitas pengecualian PPNBM atas penyerahan BKP. Jadi memang ada beberapa BKP dan JKP yang dia itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut gitu ya. Dan juga ada beberapa BKP yang dikecualikan nih dari pengenaan PPNBM gitu, khusus untuk yang di IKN ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga fasilitas kepabeanan gitu. Tadi ada PPH, ada PPN, ada PPNBM, sekarang kepabeanan. Kepabeanan ini dibagi menjadi 3 jenis fasilitas. Pertama, pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Dia akan mendapatkan pembebasan tadi ya. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu ngimpor barang nih untuk fasilitas umum gitu ya, untuk kepentingan umum, maka dia bisa dibebaskan dari bea masuk. Misalnya apa ya? Misalnya kita mengimpor unit bus gitu ya, atau unit kereta dari Jepang. Nah, karena itu memang untuk kepentingan umum, maka dia dibebaskan dari pengenaan bea masuk seperti itu. Itu tapi harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah dan untuk kepentingan umum itu ya. Itu yang digaris bawahi. Nah, yang kedua adalah pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Dan yang ketiga, ada pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan atau daerah mitra. Jadi ada beberapa jenis barang gitu ya, barang modal yang dia mendapatkan pembebasan bea masuk dan juga fasilitas PDRI. Ada juga beberapa barang atau bahannya yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk saja gitu ya. Nah, ini bisa diferensiasi ya item-itemnya itu apa saja gitu ya. Tapi memang tujuannya itu harus untuk pembangunan dan untuk pengembangan industrinya gitu ya, yaitu di daerah IKN atau daerah mitra gitu ya. Jadi tidak hanya di ibu kota negaranya saja, tapi juga untuk di daerah mitra seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada jenis fasilitas yang cukup menarik ya, yaitu fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, ini merupakan fasilitas yang merupakan kewenangan dari otorita Ibu Kota Nusantara ya. Artinya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara ya. Jadi nanti sebutannya pemerintah DKI, daerah khusus Ibu Kota Nusantara gitu ya, DKI Nusantara. Nah, di sini ada 2 jenis fasilitas nih teman-teman, yaitu insentif berbentuk pengurangan, keringanan,
atau pembebasan pajak khusus Ibu Kota Nusantara dan insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara. Mungkin sekian ya penjelasan secara umum terkait menu apa aja sih yang ada di IKN ini terkait dengan fasilitas pajak. Mungkin teman-teman lebih tertarik ya, atau mungkin teman-teman paling nggak bisa mendapatkan insight ya tentang keseriusan pemerintah terkait dengan adanya pemindahan ibu kota ini. Semoga menjadi inspirasi dan juga semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Stay curious.